Shalom, saya Kristina Rarensia dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Katabolisme ini bersifat eksoterm atau menghasilkan energi. Salah satu contohnya adalah respirasi sel. Katabolisme ini memiliki fungsi untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke dalam respirasi. Respirasi sel adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Reaksi ini menggunakan oksigen sebagai bahan organik. Secara umum, proses pada respirasi sel ini berlangsung sebagai berikut, yaitu senyawa organik ditambah oksigen menjadi karbon dioksida ditambah air ditambah energi. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan respirasi sel yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, dan keempat ada sistem sitokrom. Sekarang kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dengan masing-masing 3 rantai karbon yang terjadi di sitoplasma. Kita bisa melihat pada gambar yang di samping, yaitu glukosa mendapat tambahan 1 gugus fosfat dari 1 molekul ATP yang kemudian berubah menjadi ADP. Membentuk glukosa 6 fosfat ini akan diubah oleh enzim menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6 fosfat. Salah satu ATP yang lain memberikan 1 gugus fosfatnya kepada fruktosa 6 fosfat yang membuat ATP tersebut menjadi ATP dan fruktosa 6 fosfat ini menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat ini dipecah menjadi 2 senyawa yang saling isomer satu sama lain, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan PgAl. Tahapan reaksi di atas ini merupakan fase investasi energi. Selanjutnya, dihidroksiaseton ini masing-masing mengalami oksidasi dan mereduksi NAD+ sehingga terbentuk NADH dan mengalami penambahan molekul fosfat anorganik sehingga terbentuk 1,3 disfosfogliserat yang kemudian masing-masing 1, fosfogliserat ini melepaskan 1 gugus fosfatnya dan berubah menjadi 3 fosfogliserat, di mana gugus fosfat yang dilepas oleh masing-masing 1,3 difosfogliserat ini dipindahkan ke 2 molekul ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Setelah itu 3 fosfogliserat ini mengalami isomer yang menjadi 2 fosfogliserat. Setelah menjadi 2 fosfogliserat, sebuah molekul air dari masing-masing 2 fosfogliserat ini dipisahkan, menghasilkan fosfoenol pirufat. Setelah menjadi fosfoenol pirufat ini melepaskan gugus fosfat terakhirnya yang kemudian diterima oleh 2 molekul ADP untuk ATP dan berubah menjadi pirufat. Sekarang kita masuk ke dalam dekarboksilasi oksidasi. Dekarboksilasi oksidasi adalah reaksi yang mengubah asam pirufat menjadi senyawa baru, yaitu asetil koenzim A. Kita bisa melihat pada gambar di samping. Pada molekul asam cuka yang dihasilkan oleh reaksi glikolisis ini akan melepaskan 1 gugus karboksilatnya yang sudah teroksidasi sempurna dan mengandung sedikit energi, yaitu dalam bentuk molekul CO2. Setelah itu 2 atom karbon yang tersisa dari pirufat akan dioksidasi menjadi asetat.
Setelah menjadi asetat akan mendapatkan transfer elektron dari NAD+ yang tereduksi menjadi NADH. Kemudian koenzim A ini akan diikat oleh asetat dengan ikatan yang tidak stabil yang membentuk gugus asetil yang sangat reaktif, yaitu asetil koenzim A yang siap memberikan asetatnya ke dalam siklus Krebs untuk proses oksidasi lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs adalah proses kedua katabolisme atau respirasi sel untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs ini terjadi apabila ada oksigen dan berlangsungnya di dalam matriks mitokondria. Kita bisa melihat pada gambar di asetil koenzim A ini hasil dari reaksi antara dekarboksilasi oksidatif yang masuk ke dalam siklus dan bergabung dengan asam oksaloasetat yang membentuk asam nitrat. Setelah asetil masuk ke dalam siklus Krebs, koenzim A ini memisahkan diri dari asetil dan keluar dari siklus. Kemudian, asam sitrat mengalami pengurangan dan penambahan satu molekul air sehingga terbentuk asam isositrat. Setelah asam isositrat ini mengalami oksidasi dengan melepaskan ion H+, yang kemudian mereduksi NAD+ menjadi NADH dan melepaskan satu molekul CO2 dan membentuk asam alfa ketoglutarat. Setelah itu, asam alfa ketoglutarat kembali melepaskan satu molekul CO2 dan teroksidasi dengan melepaskan satu ion H+, yang kembali mereduksi NAD+ menjadi NADH. Selain itu, asam alfa ketoglutarat ini mendapatkan tambahan satu koenzim A dan membentuk suksinil koenzim A. Setelah terbentuknya suksinil koenzim A, molekul koenzim A ini kembali meninggalkan siklus sehingga terbentuk asam suksinat. Pelepasan koenzim A ini dapat merubah suksinil koenzim A menjadi asam suksinat yang menghasilkan cukup energi untuk menggabungkan satu molekul ADP dan satu gugus fosfat anorganik menjadi satu molekul ATP. Kemudian, asam suksinat ini mengalami oksidasi dan melepaskan dua ion H+. Kemudian diterima oleh FAD dan membentuk FADH2. Dan terbentuklah asam fumarat. Ketika asam fumarat ini ditambahkan air, akan menyebabkan perubahan susunan substrat pada asam fumarat, karena asam fumarat berubah menjadi asam malat. Asam malat ini juga mengalami oksidasi dan kembali melepaskan ion H+, yang kemudian diterima oleh NAD+ dan membentuk NADH. Dan asam oksaloasetat ini kembali terbentuk. Asam oksaloasetat ini kemudian akan kembali mengikuti asetil koenzim A dan kembali menjalani siklus Krebs. Sekarang kita akan masuk ke dalam sistem sitokrom atau transport elektron. Transport elektron adalah serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks. Kita bisa melihat pada gambaran samping, yaitu NADH dan FADH2 mengalami oksidasi, dan elektron ini berenergi tinggi yang berasal dari reaksi oksidasi yang ditransfer oleh koenzim Q. Energi yang dihasilkan ketika NADH dan FADH2 melepas elektronnya cukup besar untuk menyatukan ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Kemudian koenzim Q ini dioksidasi oleh sitokrom B. Selain melepaskan elektron, koenzim Q ini juga melepaskan dua ion H+. Setelah itu sitokrom B dioksidasi oleh sitokrom C. Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi sitokrom B dan oleh
Sitokrom C juga menghasilkan cukup energi untuk menyatukan ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Kemudian, sitokrom C ini mereduksi sitokrom A. Dan reaksi ini kemudian akan dioksidasi oleh sebuah atom oksigen yang merupakan zat paling elektronegatif dalam rantai tersebut dan merupakan aseptor terakhir elektron. Setelah menerima elektron dari sitokrom A, oksigen ini kemudian bergabung dengan ion H+ yang dihasilkan dari oksidasi koenzim Q oleh sitokrom B membentuk air. Dan oksidasi yang terakhir ini akan menghasilkan energi yang sangat cukup besar untuk dapat menyatukan ADP dan gugus fosfat anorganik menjadi ATP. Sekarang kita masuk ke dalam fermentasi anaerob. Fermentasi anaerob ini berlangsung di dalam sitoplasma dan hanya terjadi apabila tidak ada oksigen. Asam pirufat hasil dari glikolisis ini dipecah menjadi etanol dan CO2. Pemecahan ini terjadi untuk setiap asam pirufat yang dihasilkan dari reaksi glikolisis. Pada ATP dihasilkan dari setiap pemecahan ikatan karbon-karbon. Reaksi ini menghasilkan energi yang hanya cukup untuk kehidupan mikroorganisme, sedangkan tanaman tingkat tinggi dan hewan akan mati apabila melakukan respirasi anaerob dalam waktu yang lama. Sekarang kita masuk ke dalam fermentasi asam laktat. Asam laktat adalah suatu senyawa yang dapat menurunkan pH sampai pada suatu titik yang mengakibatkan gangguan serius pada fungsi sel. Pada asam pirufat yang terbentuk di glikolisis tidak memasuki daur Krebs dan rantai transfer elektron karena tidak ada oksigen sebagai penerima H yang terakhir. Akibatnya, asam pirufat ini direduksi karena menerima H dari NADH yang terbentuk saat glikolisis, dan terbentuklah asam laktat yang menyebabkan rasa lelah pada otot. Peristiwa ini hanya menghasilkan 2 ATP untuk setiap mol glukosa yang direspirasi. Dan yang terakhir ada fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat ini diubah menjadi asetaldehyde yang kemudian menerima H dari NADH, sehingga terbentuklah etanol. Reaksi ini juga menghasilkan 2 ATP. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang tidak berkenan untuk didengar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.